Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Amsilati jilid 1 sampai jilid 5 sudah selesai. Praktek 1 sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke praktek 2. Adapun yang perlu disiapkan adalah yang pertama kaidah, yaitu kaidah jilid 1 sampai jilid 5. Yang kedua adalah tatimah 1. Yang ketiga adalah tatimah 2. Yang selanjutnya adalah kamus at-taufiq. Dalam membahas praktek, maka kita nanti akan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di Amsilati. Di antaranya adalah rumus utama, rumus A1, A2, A3, rumus B1, B2, dan B3. Dan juga menggunakan 3 langkah penting dalam praktek. Mari kita awali dengan membaca 3 langkah penting dalam praktek. Mari kita baca bersama-sama. 3 langkah penting dalam praktek. 1. Menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. 2. Membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal: wazan dan jenisnya, arti atau mana, bayangan dhamir pada isim atau fiil, kaidah hukum perkata. 3. Merangkai dan menerjemahkan dengan memperhatikan penyaringan dan pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan dhamir, zaud dan siyakul kalam, huruf atau kebiasaan. Marilah tulisan yang ada di bawah ini kita bahas bersama-sama. Cara memprosesnya adalah keterangannya ada di bawahnya. Al-haq mim dal, rumus utama, bedakan antara isim, fi'il, huruf. Tanda-tanda isim yaitu jar, tanwin, al setelah nida. Dasarnya menggunakan bil jari wa tanwini. Selanjutnya al-haq mim dal, rumus A1, bedakan al-haq mim dal antara ma'rifat atau nakiroh. Ma'rifat yaitu dhamir, nama, al, mausul, idhofah, isyarah. Tanda nakiroh yaitu tanwin. Kesimpulannya, kata al-haq mim dal adalah ma'rifat karena ada al. Al-haq mim dal, bedakan antara mabni atau mu'rab. Mabni antara lain dhamir, mausul, isyarah. Mu'rab yaitu selain dhamir, mausul, isyarah. Kesimpulannya, kata al-haq mim dal adalah mu'rab karena tidak isim dhamir, tidak isim mausul, dan juga tidak isim isyarah. Selanjutnya, bedakan al-haq mim dal antara mudzakkar atau muannasnya. Tanda muannas yaitu ta atau alif atau menyimpan ta. Jadi kesimpulannya kata al-haq mim dal adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ta atau alif. Selanjutnya al-haq mim dal, bedakan antara mufrad, musanna, jamaknya. Mufrad, i'rab
rafa menggunakan domah, nasab Fathah. jer kasroh. Musanna i'rab rafa menggunakan alif nun, nasab dan jer ya nun. Nunnya dibaca kasroh. Jamak mudzakkar salim rafanya menggunakan wawu nun, nasab ya nun, jer menggunakan ya nun dan nunnya dibaca fathah. Jamak muannats salim cirinya diakhiri alif dan ta. Rafanya taknya domah, nasab taknya Kasroh. jer taknya Kasroh. kasroh. Kesimpulan A1, al-haq mim dal adalah ma'rifat karena Ada al, mu'rab karena tidak ada isim, damir, isyarah, mausul. mudzakkar karena tidak diakhiri ta atau alif. Mufrad karena tidak ada ani, aini, una, ina, aton, atin dan tidak menunjukkan jamak, tidak menunjukkan makna jamak. Rumus A1 sudah selesai. Sekarang rumus A2. Al-haq mim dal. Rumus A2, bedakan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Mari kita cocokkan kata al-haq mim dal dengan wazan-wazan di samping. Kata al-haq mim dal dibuang hamzahnya, maka tinggal hak mim dal. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il. Kita baca bersama-sama. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Kata hak mim dal hurufnya tertulis ada 3, padahal di sini lebih dari 3. Ini juga wazan-wazan isim maf'ul semuanya diawali mim dan hurufnya lebih dari 3. Yang selanjutnya adalah wazan-wazan masdar. Baris pertama diawali hamzah, ini awalnya tidak hamzah. Baris kedua diawali ta dan yang ketiga diawali mim. Berarti kata al-haq mim dal tidak cocok dengan wazan-wazan di samping ini. Jadi kesimpulannya, ternyata kata hak mim dal tidak ada yang cocok dengan wazan-wazan di atas. Bagaimana solusinya? Bila tidak ada yang cocok dengan wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul, masdar, maka pilihannya adalah masdar dari madi 3 huruf, jamid atau jamak taksir atau masdar mim. Yang mana tiga-tiganya ini yang menentukan adalah kamus. Selanjutnya al-haq mim dal, masdar dari madi 3 huruf, jamid dan jamak taksir yang menentukan adalah kamus. Ditentukan dengan kamus, dicari pada kata hamida yahmadu hamdan. Untuk memudahkan, hamdan diganti hamdun. Kata hamdun diberi al menjadi alhamdu. Kesimpulannya, rumus A2, kata al-haq mim dal tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tersebut di dalam rumus, maka yang menentukan adalah kamus. Di dalam kamus tertulis sebagai masdar dari madi 3 huruf. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara kedua untuk membahas kata al-haq mim dal. Al-haq mim dal, rumus utama ada al, ciri dari isim, dasarnya menggunakan bil jari. Selanjutnya rumus utama
isim, maka menggunakan rumus A1. A1, A2, dan A3. Rumus A1, isim yang ada alnya yaitu isim ma'rifat. Yang kedua, mu'rab atau mabni. Mu'rab karena tidak isim domir, isyarah atau mausul. Mudzakkar atau muannas. Mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan tidak termasuk kata yang muannas. Selanjutnya mufrad, musanna atau jamak. Mufrad karena tidak ada atin, ina, una, ani dan tidak menunjukkan arti jamak. Selanjutnya penggunaan tabel untuk menentukan A2. Menggunakan tabel yang ada di tatimah 1. Al-ha mim dal, alnya dibuang, huruf yang tertulis ada 3, bisa menjadi mujarad maklum berwazan fa'ala, fa'ila, fa'ula, berdhamir huwa, majhulnya fu'ila, bisa menjadi madi mazid maklum berwazan fa'ala, berdhamir huwa, majhulnya fu'ila, bisa menjadi amar berwazan fa'il, berdhamir anta, bisa menjadi masdar muta'addi berwazan fa'lun, bisa menjadi jamak taksir berwazan fu'ulun. Langkah selanjutnya, al-ha mim dal, karena ada al maka menunjukkan isim. Berarti al-ha mim dal isim. Yang kedua, kedudukan madi dan amar, karena itu fi'il tidak mungkin ada al maka gugur. Pilihannya tinggal masdar dan jamak taksir. Masdar dan jamak taksir yang menentukan adalah kamus. Dicari dalam kamus pada kata hamida, yahmadu, hamdan, wa mahmadan, wa mahmadatan. Kesimpulannya, al-ha mim dal adalah masdar dari madi 3 huruf. Selanjutnya kita bahas lam lam ha. Ada huruf jar, ciri dari isim. Isimnya adalah kata Allahu. Allahu bermakna Allah. Lam lam ha dibaca lillahi. Kenapa dibaca hi? Karena setelah huruf jar yaitu li. Lillahi asalnya li bertemu dengan Allahi. Ya, li bertemu dengan Allahu maka dibaca lillahi. Hamzahnya hilang. Kemudian untuk menghilangkan kejanggalan maka lamnya juga dihilangkan. Allah maknanya apa? Allah. Allah ini termasuk muannas apa mudzakkar? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? karena tidak ada ciri-ciri muannas. 4 halnya kata Allah, wazannya bagaimana? Allah wazannya tidak jelas. Dhamirnya huwa. Qaidahnya setelah huruf jar dibaca jar atau majrur. Tanda jarnya menggunakan kasroh tanpa tanwin. Jar dengan dibaca jar tanpa tanwin karena ada al. Aslinya ada al. Selanjutnya kata alfa, ta, alif, ha. Ada al jadi dari isim. Untuk menentukan wazan dan jenisnya maka yang dibuang apanya? Al. Alnya dibuang menjadi fa, ta, alif, ha. Huruf yang tertulis ada berapa ini? 4. Yang ketiga berupa
alif. Bisa menjadi mubalaghah berwazan fa'alun. Bisa menjadi masdar berwazan fa'alun fu'alun. Bisa menjadi isim jamid berwazan fa'alun. Bisa menjadi berwazan alun. Semuanya ini yang menentukan adalah kamus. Dicari dalam kamus pada huruf apa ini? Fa, ta, ha. Berarti alifnya adalah alif tambahan. Ternyata di kamus dibaca fathahun. Fathahun wazannya berarti fa'alun. Berarti jenisnya adalah mubalaghah. Maknanya apa mubalaghah? Fathahun kang akeh uliye buka atau yang maha membuka. Kaidahnya bagaimana kaidahnya? Ada al tidak boleh tanwin, ada al tidak boleh dimudhofkan, ada al tidak boleh dimudhofkan, ada al tidak boleh ditanwin. Selanjutnya kita bahas ada al, ciri dari isim. Isim untuk rumus A2-nya tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar. Yang tertulis dalam rumus maka yang menentukan kamus. Dicari dalam kamus pada huruf jim, waw, dal. Di dalam kamus dibaca apa? Jawadun. Wazannya fa'alun. Berarti jenisnya mubalaghah. Mubalaghah maknanya kang lumo. Domirnya apa? Huwa. Kaidahnya ada al, ciri dari isim. Ada al tidak boleh dimudhofkan. Sekarang kita rangkai dari awal perangkaian kecil. Isim ma'rifat tandanya apa di sini? Isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Hukumnya rafa. Tandanya apa? Dhammah. Maka dibaca alhamdu. Dikasih mana? Alhamdu utawi sekabehane puji. Setelah mubtada harus ada khobar. Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan sehingga tersebut bisa dipahami. Lam lamha dibaca apa tadi? Lillahi. Setelah mubtada harus ada khobar. Khobar boleh terdiri dari semua kata, entah itu jar majrur atau dzaraf atau fi'il, semuanya bisa jadi khobar dengan syarat pantas diberi makna iku. Kita coba dulu, pantas tidak kata lillahi jadi khobar? Kita baca bersama-sama. Lillahi iku tetap kedue Allah. Kenapa dikasih makna tetap? Kata lillahi kok dikasih makna iku tetap? Kok ada tetapnya? Kenapa? Karena khobar yang terdiri jar majrur maka menyimpan makna itu, menyimpan makna tetap dari lafal kainun istaqor. Dibaca lagi, alhamdulillah. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetap kedue Allah. Setelah mubtada khobar biasanya apa? Setelah mubtada khobar berarti pelengkap. Kalau tidak cocok pelengkap maka menjadi penyempurna. Berarti setelah mubtada khobar itu ada yang namanya pelengkap. Kalau tidak cocok jadi pelengkap, biasanya cocoknya menjadi penyempurna. Pelengkap itu apa-apa? Pelengkap
ing maf'ul bih, ing dalem maf'ul fih, karena maf'ul li ajli, hale hal apane tamyiz jar majrur. Kalau ini kita jadikan pelengkap, rasanya kurang pas, karena pelengkapnya mubtada khobar itu biasanya berupa jar majrur atau dzaraf atau tamyiz, itu biasanya seperti itu. Kalau tidak cocok menjadi pelengkap, maka kita jadikan penyempurna. Penyempurna itu ada 4, naat, taukid, atof, badal. Kalau kita jadikan atof, tidak ada huruf wawu. Kalau kita jadikan taukid, tidak ada kulun atau ajma'u, tidak ada. Maka rumusnya adalah ini lillahi ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ini fatah ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Isim ma'rifat. Ini juga isim ma'rifat. Lillahi termasuk mufrad. Ini juga mufrad. Ma'rifat ma'rifat. Lillahi mufrad, fatah mufrad. Mudakar sama mudakar. Dan yang kedua ini termasuk mubalaghah, termasuk isim sifat. Isim mubalaghah termasuk isim sifat, maka yang pas adalah menjadi sifat. Berarti menjadi sifat atau naat. Mengikuti i'rab sebelumnya, maka dibaca al-fatah apa fatahu? Al-fatahu. Al-fatah? Yang benar al-fatahi, dibaca hi karena Allahi dibaca jar. Al-fatahi dikasih makna dari alhamdu, ayo. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue al-fatahi kang akeh ulihi, kang akeh ulehi buka rahmat. Terus yang ini juga ada al, ini sama-sama ada al ya. Ini sama-sama berupa isim mubalaghah. Ini mubalaghah termasuk sifat. Ini mubalaghah juga termasuk sifat. Maka ini menjadi sifat yang keberapa? Kedua. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu biasanya ada tambahannya tur. Dalam bahasa tur, dalam bahasa Indonesia diberi makna lagi. Jawab tadi maknanya apa? Lumo. Berarti maknanya nanti tur kang lumo, tur kang lumo. Ayo dirangke al-jawati sama-sama. Al-jawati tur kang lumo. Dibaca dari awal. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah al-fattahi kang akeh uli buka rahmat al-jawati tur kang lumo. Selanjutnya ada al, ciri dari isim. Al dibuang ya. Ini ada huruf yang tertulis ada berapa? Ada 4. Diawali mim. Kita pakai rumus A2, kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Kalau diawali mim, huruf yang tertulis ada 4, kita cocokkan dengan wazan isim fa'il atau isim maf'ul. Sama-sama wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Kalau ini isim fa'il maka dibaca
mengikuti wazan muf'ilun. Mengikuti wazan muf'ilun maka dibaca mu'yinun. Mu'yinun itu tidak boleh ya. Mu'yinun tidak boleh, maka harus dibaca mu'inun. Ini dari fi'il madhi apa ini? A'ana. Coba ditasrif. Mu'inun, mu'inun, a'ana yu'inu i'anatun, fahuwa mu'inun, wadhaka mu'anun, a'in la tu'in, fahuwa mu'inun. Berarti ini isim fa'il. Isim fa'il. Kalau ini kita cari dalam kamus maknanya apa? Maknanya wong kang nulungi. Dicari dalam kamus pada huruf ain, alif, nun. Dalam fi'il madinya a'ana. Lebih jelasnya cari dalam kamus ana. Dalam fi'il madinya a'ana yu'inu i'anatun fahuwa mu'inun, ketemu. Mu'inun maknanya wong kang nulung. Kalau Allah berarti apa? Dat apa wong? Dat kang nulungi. Dat kang nulungi. Sekarang kita langsung ke 4 halnya ya. 4 halnya. Wazannya apa ini? Mu'inun. Wazannya muf'ilun. Jenisnya isim fa'il. Artinya kang nulungi. Kalau Allah berarti zat kang nulungi. Terus apanya? Domirnya. Domirnya huwa, termasuk mudzakkar. Kaidahnya ada al tidak boleh mudhof. Ada al tidak boleh tanwin. Sudah 4 halnya kita rangkai, kita tambah perangkaiannya sama-sama. Al-mu'ini apa al-mu'ina? Al-mu'ini menjadi apa? Naat atau sifat yang keberapa ini? Ketiga. Lebih jelasnya dibaca dari awal. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep keduwe Al-Fattahi kang akeh uliye buka rahmat, Al-Jawadi tur kang lumo, Al-Mu'ini tur kang nulungi. Al-Mu'ini tur kang nulungi. Sekarang kita lanjut pembahasannya. Ain, lam, ya atau alif dibaca alaf. Isim fi'il apa huruf? Huruf apa? Jar. Huruf jar. Huruf jar antara lain min, ilah, hatta, hola, hasa, ada, fi, an, ala, mud, mundu, li, kai, wa, ta, ka, bil, la, mata. Setelah huruf jar pasti berupa isim. Setelah huruf jar pasti berupa isim. Ada al, ciri dari isim. Berarti ta, fa, kof, ha adalah isim. Isim karena ada al atau isim karena setelah huruf jar. Untuk menentukan wazan dan jenis yang dibuang apa ini? Al. Alnya dibuang. Huruf yang tertulis ada 4. Diawali tak. Bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi madi, masjid, maklum, berwazan tafa'ala, berdamir huwa, mazulnya tufu ila. Bisa menjadi mudhari, mujarrad, maklum, berwazan taf'alu, taf'ilu, taf'ulu, berdamir anta atau iya, mazulnya tuf'alu. Bisa menjadi mudhari, masjid, maklum, berwazan tuf'ilu, berdamir anta atau iya, mazulnya tuf'alu. Bisa menjadi mudhari, masjid, maklum, berwazan tufa'ilu, berdamir anta atau iya, mazulnya tufa'alu. Bisa menjadi amal, masjid, berwazan tafa'al, berdamir anta. Bisa menjadi masdar, berwazan tafa'ulun, berdamir huwa. Karena ada al, maka ini adalah isim. Yang isim tadi apa? Masdar. Masdar. Selain masdar tadi adalah fi'il semua.
yang isim cuman satu yaitu masdar. Maka masdarnya ini dibaca apa? Tafakuhun. Tafakuhun ada al dibaca at-tafakuhu. Ada huruf jar dibaca alat tafakuhi. Dibaca kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena setelah huruf jar. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena ada al. Sekarang maknanya dicari dalam kamus. Maknanya apa di dalam kamus? Memahami. Mahami. Sekarang dirangkai dari ala sama-sama. Alat tafakuhi ing atase mahami. Lanjut. Fa, ya atau alif bisa dibaca. Bisa dibaca fi sebagai huruf jar bermakna ing dalam, bisa dibaca fi ya sebagai huruf jar dan yang bermakna ing dalam isun. Bisa dibaca fi, bisa dibaca via. Maka satu kata bisa menjadi bermacam-macam pilihan. Maka kita saring dengan menggunakan kebiasaan. Biasanya kalau di sini ada al berarti isim. Kalau ini isim berarti ini sebagai huruf jar. Berarti ini dibaca apa? Fi sebagai huruf jar. Setelah huruf jar berarti isim. Ada al lagi. Untuk menentukan wazan dan jenisnya al dibuang, huruf yang tertulis ada 3. Kita bisa menggunakan rumus A2. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il sama-sama. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, Mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Cocok tidak? Tidak. Hurufnya cuma 3. Fa'ilun, fa'ilun hurufnya 4 ke atas. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim maf'ul sama-sama. Wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Semuanya diawali huruf mim, berarti tidak cocok. Kita samakan atau kita cocokkan dengan wazan masdar. Wazan masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Masdar diawali hamzah, tak dan mim. Padahal ini awalnya dal, berarti tidak cocok. Kalau tidak cocok dengan isim fa'il, isim maf'ul atau masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Dicari dalam kamus pada huruf dal, ya, nun. Atau lebih jelasnya, ya ini biasanya diganti dengan alif. Dicari dalam kamus dal, alif, nun. Ketemu dibaca apa? Dinun. Bermakna agomo. Kemudian ada yang lain? Dainun, Dainun bermakna utang. Antara dainun bermakna utang dengan dinun bermakna agomo, yang menentukan nanti adalah syakul kalam dengan didasari dauk dan perasaan dengan cara diterjemahkan. Mari kita baca yang menggunakan makna agama dulu. Kita baca dari alat tafakuhi sama-sama. Alat tafakuhi ing atase mahami fitini ing dalam agama. Yang kedua bermakna utang, dibaca fiddaini ing dalam utang. Coba baca alat tafakuhi ing atase mahami fiddaini ing dalam utang. Antara bermakna utang dengan bermakna agama, kira-kira pantas yang mana tadi? Agama. Berarti ini yang utang, yang bermakna utang, yang dibaca fidda ini berarti tidak dipakai. Yang dipakai berarti yang dibaca fiddini bermakna ing dalam agama.
Diberi makna dari awal bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah Al-Fatahi kang akeh oleh mukarramat Al-Jawadi tur kang lomo Al-Mu'ini tur kang nulungi alat tafaqquhi ing atase memahami fitini ing dalam agama. Anak-anak, mari kita terjemahkan bersama-sama. Segala puji bagi Allah yang maha pembuka rahmat, yang lagi menolong atas pemahaman ilmu agama. Selanjutnya ini ada mim nun yang dibayangkan sebagai titik. Mim nun ini termasuk penulisannya adalah di tengah. Mim nun yang dibaca man kalau di tengah sebagai apa? Sebagai isim mausul. Kalau penulisannya di depan biasanya sebagai man syarat atau man istifham. Berarti pilihannya ini jatuh pada man mausul. Man mausul dibaca man. Setelah mausul harus ada silah. Silah berupa apa? Jumlah ada berapa? 2. Yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang diawali isim, jumlah fi'liyah yang diawali fi'il. Kebanyakan silah itu berupa jumlah fi'liyah. Kalau pilihannya adalah fi'il, maka kita cocokkan dengan syakul kalamnya. Man mausul berdhamir apa? Wa. Berarti ini adalah fi'il yang berdhamir wa. Fi'il yang berdhamir huwa ada 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau madhi berdhamir huwa, maka cirinya bagaimana? Huruf akhir tanpa tambahan. Huruf akhir dibaca fathah tanpa tambahan. Kalau fi'il mudhari berdhamir huwa, cirinya apa? Huruf akhir yang mudhari'ah diawali huruf mudhari'ah yang berupa ya. Padahal ini awalnya hamzah, tidak ya, maka pilihannya ini adalah fi'il madhi. Kita cocokkan dengan wazan madhi sama-sama. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, af'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Fi'il madhi mengikuti wazan apa ini? Ifta'ala. Maka dibaca Ikhtaro. Ikhtaro asalnya Ikhtayaro. ikhtayaro, mengikuti wazan ifta'ala. Ikhtayaro menjadi ikhtaro. Kok bisa menjadi ikhtaro? Alasannya apa? Wawu atau ya hidup sebelumnya kata maka diganti alif. Apabila ada wawu atau ya hidup jatuh setelah fathah maka diganti alif. Berarti alif ini adalah gantian dari huruf ya. Dicari dalam kamus pada huruf apa? Kho, ya, ro. Dicari dalam kamus kho, ya, ro. Dalam fi'il madinya ikhtaro. Dibaca apa dalam kamus? Ikhtaro. Ikhtaro bermakna Milih. milih. Ikhtaro bermakna milih. Ini ikhtaro berdhamir huwa. Berdhamir huwa berarti mendahulukan fa'il dohir. Ingat, mendahulukan fa'il dohir. Kita bahas dulu yang hu. Ini dibaca apa ini? Hu. Sebagai apa? Domir. Domir apa? Muttasil. Domir mutasil nempel pada fi'il. Maka kedudukannya menjadi apa? Maf'ul bih. Berarti ini fi'il. Ini jadi maf'ul bih. Seandainya kita jadikan fa'il ini
Bisa tidak? Tidak. Tidak bisa karena berupa jar majrur, tidak bisa jadi fa'il. Coba kita rangkai dari awal. Ayo. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep Kagungane Allah Al-Fattahi kang akeh oleh buka rahmat Al-Jawadi tur kang lumo Al-Mu'ini tur kang nulungi Alat tafakuhi ing atase memahami fitini ing dalam agama ya. Nulungi ya, nulungi. Mestinya kalau nulungi itu ada yang ditulungi. Berarti ini pelengkapnya apa? Maf'ul Maf'ul. Maka dikasih makna apa? Man ing wong. Man ing wong. Dibaca man. Man ing wong. Setelah mausul harus ada silah. Silah bermakna apa? Kang. Berarti diberi makna kang. Ini adalah fi'il ikhtaro. Fa'ilnya kalau kita cari ini nggak cocok, maka kembali kemana? Man. Keman. Kembali keman. Kita coba dulu kembali keman. Ayo dibaca ikhtaro. Ikhtaro. Kang milih sapa man. Berarti kurang tepat. Yang tepat adalah ikhtaro ini kembalinya kepada Allah ya. Yang milih itu Allah, yang dipilih adalah man. Nah, kita baca bersama-sama dari Al-Mu'ini. Ayo. Al-Mu'ini tur kang nulungi alat tafakuhi ing atase memahami fitini ing dalam agama man ing wong ihtaro kang milih sapa Allah hu ing man. Ini setelah fi'il fa'il pelengkap belum ada titik maka menjadi pelengkap lagi yang berupa apa? Jar majrur. Mim nun dibaca apa? Min sebagai huruf jar. Maknanya saking. Sekarang yang ini ada al ciri dari isim. Al dibuang. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il, cocok tidak? Tidak. Isim maf'ul cocok tidak? Wazan masdar? Tidak. Maka yang menentukan kamus. Berarti A2-nya adalah kamus. Kamusnya dicari pada huruf ain ba dal. Dicari maknanya apa? Piro-piro kawula. Dibaca apa? Ibadun. Ibadun piro-piro kawula. Sekarang dirangkai dari man sama-sama. Man ing wong ihtaro kang milih sinten Allah ing man minal ibadi saking piro-piro kawula. Terjemahannya dari sini berarti maf'ul bih berarti terjemahannya pada ya. Pada orang yang Allah memilihnya dari para hamba. Anak-anak, coba diterjemahkan dari awal. Segala puji bagi Allah yang maha membuka rahmat, yang maha pengasih, yang maha penolong atas memahami ilmu agama pada orang yang Allah memilihnya dari para hamba. Kita bahas selanjutnya wawu. Sebagai wawu apa ini? Istinaf. Wawu istinaf atau wawu titik. Kenapa wawu titik? Tidak wawu ataf. Karena setelahnya bisa dijadikan jumlah. Sekarang yang kata setelahnya wawu. Hamzah, shin, ha, dal. Huruf yang tertulis ada 4. Diawali hamzah. Bisa menjadi mati mazid malum berwazan af'ala berdomir wa
berdamir ana majunya ufalu bisa menjadi mudhari mazid malu berwazan ufailu berdamir ana majunya ufalu bisa menjadi amar mujarad berwazan if'ali uful berdamir anta bisa menjadi amar mazid berwazan af'il berdamir anta bisa menjadi tabdil berwazan af'alu bisa menjadi jamak taksir berwazan af'ulun. Satu kata hamzah, shin, ha, dal bisa menjadi bermacam-macam pilihan, maka langkah selanjutnya adalah kita saring. Saring menggunakan apa ini? Kita saring menggunakan uruf atau kebiasaan. Biasanya dibaca apa ini? Asyhadu. Kalau dibaca asyhadu berarti jenisnya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Berdomir apa? Ana. Berdomir ana. Yang berdomir huwa apa? Yashhadu. Berdomir huwa yaitu yashhadu. Sekarang coba di tasrif lughawi yashhadu. Yashhadu yashhadani yashhaduna tashhadu tashhadani yashhaduna tashhadu tashhadani tashhaduna tashhadina tashhadani tashhaduna asyhadu nashhadu Ashhadu. Nashhadu. Ashhadu berdomir ana. Dicari dalam kamus shin ha dal. Mananya apa dalam kamus? nakseni. Nakseni. Ashhadu maknanya berarti nakseni sapa ingsun. Sekarang kita rangkai bersama-sama wa ashhadu. Wa ashhadu lan nakseni sapa ingsun. Failnya mana failnya? Failnya adalah domir ana dengan ditandai huruf hamzah. Selanjutnya setelah titik fi'il fa'il berarti pelengkap. Berarti ini adalah pelengkap. Pelengkap yang berupa jumlah. Kita bahas satu persatu dulu. Hamzah nun bisa dibaca bersama-sama. Bisa dibaca aina sebagai huruf nasab bermakna satamani. Bisa dibaca anna sebagai huruf nasab bermakna satamani. Bisa dibaca an sebagai anna yang dibaca ringan bermakna satamani. Bisa dibaca an sebagai huruf nasab yang pada fi'il bisa dibacain sebagai syarat bermakna lamun. Satu kata bisa menjadi bermacam-macam pilihan, maka kita saring. Sebelum kita saring, maka kita lebih baiknya harus tahu dulu kalimat ini kalimat isim apa fi'il dulu. Ini isim apa fi'il kira-kira? Isim. Kalau ini isim, maka ini bisa dibaca inna atau dibaca anna atau dibaca an. Kalau dibaca an maka sebagai apa? Anna yang dibaca ringan. Anna yang dibaca ringan. Maka bermakna apa? Sak temene kelakuan. Berarti asalnya itu annahu. Annahu asalnya. Berarti hu-nya dibuang. Yang mana an ini nanti adalah punya khobar. Khobarnya berupa jumlah. Setelahnya ini berarti jadi khobar. Yang mana isimnya yaitu kelakuan. Berarti ini berarti kesimpulannya hamzah nun di sini dibaca apa? An sebagai anna yang dibaca ringan bermakna satemene kelakuan. Yang mana khobarnya adalah khobar jumlah atau jumlah setelahnya jadi khobar. Kemudian an di sini termasuk di tengah. Di tengah berarti menjadi pelengkap. Pelengkap setelah fi'il fa'il berarti ini yang pas apa? Maf'ul bih.
Kenapa yang pas maf'ul bih? Karena fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. An bermana apa? Ing satemene kelakuan. Dibaca dari sini. Wa asyhadu sama-sama. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun an ing satemene kelakuan. Ini adalah yang setelahnya berupa isim. Yang setelahnya ada illa, maka la disebut dengan la apa? La linafil jinsi. La linafil jinsi isimnya bagaimana? Dibaca nasab tanpa al dan tanpa tanwin. Isimnya la dibaca nasab tanpa al dan tanpa tanwin, maka dibaca bagaimana ini? La ilaha. La ilaha. Khobarnya la bagaimana khobarnya? Khobarnya dibaca rafa dan boleh dibuang. Ini khobarnya dibuang apa masih ada? Dibuang. Dibuang biasanya berupa lafal apa? Maujudun. Coba dikasih mana dari an sama-sama. An ing satemene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Berarti khobarnya dibuang, iku maujud. Ini ada huruf hamzah, lam, alif. Hamzah, lam, alif bisa dibaca. Bisa dibaca illa sebagai istisna bermana kejaba. Bisa dibaca illa sebagai in dan la bermana lamun ora. Bisa dibaca ala sebagai huruf bermana iling-iling. Bisa dibaca Allah sebagai huruf bermana yo. Bisa dibaca Allah sebagai an dan la bermana yento ora. Satu kata bisa menjadi bermacam-macam jenis. Maka untuk selanjutnya kita sering menggunakan kebiasaan ya atau uruf. Biasanya dibaca apa? Biasanya ini Illa. Nah, illa sebagai Istisna. huruf istisna. Ini setelah huruf illa ini ada kata hamzah, lam, lam, ha, ada al, ciri dari isim. Berarti ini adalah isim. Illa maknanya apa? Kejaba. Allah maknanya Allah. Kemudian dibaca Allahu apa Allaha apa Allahi? Allahu. Menjadi apa? Menjadi badalnya la seisimnya. Kenapa menjadi badalnya la seisimnya? La seisimnya ini termasuk mahal rafa. Berarti dibaca illallahu. Illallahu dikasih mana? Illallahu kejaba Gusti Allah. Dikasih mana dari wa asyhadu? Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing satemene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Setelah fi'il fa'il pelengkap belum ada titik maka menjadi apa? Menjadi pelengkap lagi. Pelengkap yang mana hurufnya sama dengan fi'ilnya. Fi'ilnya ada shin ha dal. Pelengkapnya shin ha dal. Ada kesamaan huruf. Maka pelengkap yang pas apa? Maf'ul mutlak. Pelengkap harus berupa isim. Ini ada tak. Kalau diakhiri tak marbutoh, maka ini adalah ciri isim mu'annas. Aduannya kita tentukan. Ini tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Dicari dalam kamus shin ha dal. Dicari mananya apa di kamus? Dibaca apa? Syahadatun. Syahadatun. Di kamus syahadatun bisa, syahadatan juga bisa. Tapi kedudukannya di sini
Kalau sebagai pelengkap maka dibaca nasab. Maka dibaca syahadatan menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak maknanya apa? Kelawan. Syahadatan kelawan penyaksian. Dikasih mana syahadatan? Syahadatan kelawan penyaksian dengan kesaksian. Titiknya menggunakan kesempurnaan kalimat. Titiknya berarti kesempurnaan kalimat. Wa ashadu alla ilaha illallah syahadatan ini sudah dinamakan kalimat sempurna. Berarti titiknya menggunakan kalimat sempurna. Ini adalah awal kalimat baru. Awal kalimat baru, huruf yang tertulis 1, 2, 3, 4. Diawali dengan ta. Ini ada domir na dibuang dulu. Huruf yang tertulis ada 4 diawali ta, maka bisa menjadi bersama-sama bisa menjadi madin mazid maklum berwazan tafa'ala berdomir huwa majunya tufu ila bisa menjadi mudhari mujarrad maklum berwazan taf'alu taf'ilu taf'ulu berdomir anta atau hiya majunya tuf'alu bisa menjadi mudhari mazid maklum berwazan tuf'ilu berdomir anta atau hiya majunya tuf'alu bisa menjadi mudhari mazid malum berwazan tufa'ilu berdomir anta atau ya majunya tufa'alu bisa menjadi amar mazid berwazan tafa'al berdomir anta bisa menjadi masdar berwazan tafa'ulun. Satu kata bisa menjadi bermacam-macam pilihan, bisa isim, bisa fi'il. Maka kita saring. Kita saring menggunakan siakul kalam ya, siakul kalamnya di sini syahadatan domirnya apa? Diakhiri ta? Ya. Syahadatan berdomir hiya. Maka ini juga berdomir hiya. Yang berdomir hiya apa tadi? Fi'il mudhari dibaca tadkhulu atau tudkhilu atau tudakhilu. Kita lihat di sini ada domir na. Kalau ada fi'il gandeng dengan domir, maka domir menjadi maf'ul bih. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih berarti fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi mengikuti wazan af'ala yuf'ilu atau fa'ala yuf'ilu. Berarti af'ala atau fa'ala. Antara af'ala dengan fa'ala pilihannya adalah kalau af'ala yuf'ilu itu adalah kadarnya 1 kali, bahkan jarang sekali. Kalau menggunakan wazan fa'ala itu berulang-ulang kali. Untuk lebih jelasnya kita cari yang ini dulu. Dal, ra, alif. Huruf yang tertulis ada 3. Huruf yang tertulis ada 3. Yang tengah berupa alif, bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi madin mujarrad 3 huruf. Contoh qala bisa menjadi isim fa'il berwazan fa'ilun, hurufnya ada yang diidghamkan. Contoh dolun asalnya dolilun bisa menjadi isim fa'il mangkut dan rupanya tidak diikuti al. Contoh qadin nasabnya qadiyan bila ada al menjadi al-qadi, nasabnya al-qadiyah bisa menjadi isim jam'i. Contoh babun. Pilihannya apa ini? Isim apa fi'il? Isim. Kalau ini isim tidak ada al, ini juga ada isim yang ada al, maka ciri dari idhofah. Isim pertama tidak ada al, isim kedua ada al, berarti ini ciri dari idhofah. Selanjutnya yang selanjutnya yang ini al, kha, lam, waw, dal, al dibuang, tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan juga tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Dicari dalam kamus pada huruf kha, lam, dal. Dibaca apa di kamus? Ulutun.
Khuludun dikasih al khuludu jadi mudhof ilaih al khuludi. Maknanya apa? Langgeng. Kalau ini dar maknanya apa tadi dar? Omah. Desa ya. Dar bermakna omah. Berarti omahe kelanggengan. Maksudnya adalah surga. Jadi kita berpikir masuk ke surga itu satu kali untuk selamanya atau berulang-ulang kali? Satu kali ya. Satu kali. Kalau satu kali maka menggunakan wazan af'ala. Maka di ini dibaca tudkhilu. Berarti adkhala yudkhilu. Diganti ta tudkhilu. Maknanya apa tudkhilu? Ngelebokake. Kita kasih makna tudkhilu kang lebokake apa syahadah na ing kita. Setelah fa'il pelengkap belum ada titik maka menjadi pelengkap lagi. Ingat kata memasukkan. Kata memasukkan beda dengan kata masuk. Kalau masuk membutuhkan maf'ul bih 1. Tetapi kalau memasukkan maka membutuhkan maf'ul bih 2. Berarti ini juga jadi maf'ul bih yang pertama, ini juga menjadi maf'ul bih yang kedua. Dikasih makna darul khuludi ing desane kelanggengan.